terima kasih sebelumnya atas sapaan pada siang hari ini. Jadi hari ini pada tanggal 19 April 2022 kita semua berkumpul yang dimaksudkan untuk mengadakan rapat tahunan. Jadi saya pastinya selaku sekretaris dari Bapak Rasid akan memimpin jalannya rapat pada siang hari ini. Baiklah, yang pertama-tama pastinya kita akan membahas dulu mengenai divisi HRD yang dijabat oleh Bapak Ronald. Jadi Bapak Ronald bisa dijelaskan mengenai perkembangan kinerja karyawan baik dari kantor maupun kinerja karyawan di tempat pabrik produksi langsung. Kepada Bapak Ronald, saya persilakan. Baik Mbak Diva, terima kasih untuk dibukanya rapat kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Langsung saja, saya selaku HRD di perusahaan ini telah menyusun laporan mengenai perkembangan kinerja pegawai di perusahaan kita ini, yang nanti bisa Bapak baca untuk lebih detailnya. Sebelumnya di perusahaan kita ini memiliki 57 pegawai atau karyawan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dengan rincian sebagai berikut: 30 pegawai di bagian produksi makanan, 15 pegawai di bagian penyedia dan penyalur bahan baku, 5 karyawan kantor, 4 office boy, dan 3 satpam. Kemudian mengenai kinerja para pegawai, saya membuat beberapa laporan pengawasan secara berkala yang biasanya dilakukan setiap bulannya sebagai berikut. Laporan kehadiran pegawai. Laporan ini dibuat untuk memantau kehadiran karyawan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, laporan payroll pegawai. Bagi perusahaan, laporan ini diperlukan oleh Departemen Keuangan sebagai dasar dari perhitungan beban pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kemudian laporan izin atau sakit pegawai. Data jumlah izin atau sakit pegawai perlu untuk diakumulasikan pada sebuah laporan yang berfungsi untuk memberikan gambaran dari pola ketidakhadiran pegawai pada suatu periode tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan cuti pegawai. Sebagai bagian dari hak pegawai yang harus kita penuhi, cuti pegawai harus terdata dan sangat baik untuk memastikan hak cuti tersebut sudah ditunaikan dengan baik oleh perusahaan. Lalu saya juga akan menyampaikan karena adanya launching produk baru dari PT Nusa Abadi, yaitu Milidi Aneka Rasa, keripik singkong pedas, cireng original isi ayam, serta cipak isi ayam yang kemasannya frozen food. Maka dengan adanya launching produk ini, saya membawa kabar baik bahwa nantinya kita akan menambah karyawan di pabrik produksi dengan jumlah 18 orang, yang masing-masing 12 orang untuk dipekerjakan di bagian produksi makanan langsung dan 6 orang dipekerjakan di bagian bahan baku dan ketersediaan produksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan di PT Nusa Abadi berjumlah 75 orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika Pak Rasid dan semuanya masih ada yang belum paham apa yang saya sampaikan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mbak Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk laporan kinerja karyawannya Pak Ronald. Baiklah, selanjutnya saya persilakan untuk Mbak Ririn selaku pihak logistik bisa menyampaikan perkembangan dalam penyetokan ketersediaan barang dan bahan baku untuk produksi PT Nusa Abadi. Saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Diva yang sudah mempersilakan saya pada rapat kali ini untuk menyampaikan laporan dalam stok persediaan barang dan bahan baku, serta saya juga akan menyampaikan mengenai pengiriman produk dari pihak PT Nusa Abadi kepada konsumen langsung. Selamat siang kepada Bapak Rasid dan rekan sekalian. Di sini saya akan membahas bahwa perusahaan kita dapat memperjual produk sebanyak 7.000 pieces per hari, yaitu dengan bermacam varian. Tentunya ada juga produk bestseller seperti keripik kaca. Selain itu, kita juga akan launching produk baru, yaitu Milidi dengan berbagai aneka rasa, keripik singkong pedas, cireng, dan juga cipak. Dan untuk bagian pabrik, saya juga selalu melakukan pengecekan persediaan bahan baku seperti minyak, tepung, bubuk cabai, dan bahan baku lainnya. Lalu untuk mengenai pengiriman bahan baku dari supplier, kita tidak mengalami kesulitan. Di sini saya juga akan menyampaikan mengenai pengiriman produk kepada konsumen. Perusahaan kita juga melakukan pengiriman paket kepada reseller konsumen dengan cara menggunakan jasa pengiriman paket seperti JNT, JNE, Kargo, dan juga kurir. Dan juga untuk pengiriman paket kepada konsumen, tentunya kita telah melakukan dengan sebaik mungkin packaging yang rapi, aman, dan menarik, sehingga konsumen juga merasa puas. Selain itu, bagian penjualan juga sering mengecek penilaian atau testi dari konsumen yang terdapat pada penjualan online dan juga e-commerce kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika Pak Rasid dan rekan sekalian masih ada yang belum paham apa yang saya sampaikan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk laporan logistiknya Mbak Ririn. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ihsan untuk melaporkan promosi dan pemasaran dari semua produk dari PT Nusa Abadi. Kepada
kepada Pak Ihsan, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih Mbak Dipa sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan laporan saya mengenai promosi dan juga pemasaran produk dari PT Nusa Abadi. Pertama-tama saya akan menyampaikan produk dan memperkenalkan produk baru di PT Nusa Abadi. Adapun produk yang dimiliki oleh PT Nusa Abadi yakni keripik kaca, basreng, boci, makaroni, dan seblak instan. Dan perusahaan kita akan memperkenalkan produk baru yakni cireng, cipak, milidi, dan keripik singkong pedas yang berbahan dasar tepung terigu. Dengan mengeluarkan produk baru, saya berpendapat bahwa PT Nusa Abadi memberikan harga yang spesial terhadap para konsumen. Dengan memberikan diskon pada produk baru yang semulanya 10.000 menjadi 7.000 selama 7 hari setelah diperkenalkannya produk tersebut. Selanjutnya, dalam pemasaran, saya mempunyai 2 cara dalam memasarkan produk, yaitu yang pertama ialah melalui media online, di mana kita menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan iklan. Di Instagram sendiri kita menggunakan jasa influencer dari Magdalena. Beliau ini seorang konten kreator yang kontennya berisi tentang mereview makanan dan juga memiliki banyak pengikut serta selalu aktif di Instagram. Dengan menggunakan jasanya, maka diharapkan produk kita banyak yang mengetahui produk dari PT Nusa Abadi. Di Instagram ini beliau akan melakukan siaran langsung di akunnya dengan menjelaskan 1. Bagaimana memesan produk tersebut dari e-commerce, 2. Akan menilai produk tersebut, dan yang terakhir ya memberikan saran untuk mencoba produk dari PT Nusa Abadi. Di TikTok kita menggunakan jasa influencer Next Carlos. Beliau ini seorang konten kreator yang kontennya berisi tentang mereview makanan dan juga memiliki banyak pengikut serta selalu aktif di TikTok. Dengan menggunakan jasanya, maka diharapkan produk kita banyak yang penasaran terhadap produk dari PT Nusa Abadi. Di TikTok, beliau melakukan siaran langsung dengan menjelaskan 1 ialah bagaimana memesan produk tersebut dari e-commerce. Yang kedua ialah akan menilai produk dari PT Nusa Abadi, dan yang ketiga ialah memberikan saran untuk mencoba produk dari PT Nusa Abadi. Kita juga iklannya menggunakan billboard supaya banyak orang yang melihat atau mengetahui. Dan melalui media offline di mana PT Nusa Abadi ini mengadakan pameran atau bazar untuk mengenalkan produk baru yang dimiliki PT Nusa Abadi yang diselenggarakan pada hari launchingnya produk tersebut yakni cireng dan cipak. Dan di perlataran Benteng Kota Besar, perusahaan kita juga menjadikan Raffi Ahmad sebagai ambasador di PT Nusa Abadi. Dengan menunjukkan Raffi Ahmad selaku brand ambassador, diharapkan banyak orang-orang berkunjung. Kita juga mengikuti bazar-bazar yang diadakan oleh pihak mall yakni PTC, PS, PI, supaya kita lebih memperkenalkan produk-produk dari PT Nusa Abadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika Pak Rasid dan semuanya masih ada yang belum paham apa yang saya sampaikan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Dipa. Terima kasih atas laporannya Pak Ihsan. Baiklah, sekarang kita menuju akhir dari laporan, yaitu mengenai keuangan. Saya persilakan untuk Mbak Mila selaku pihak keuangan dapat melaporkan keuangan dalam 1 tahun ini. Kepada Mbak Mila dipersilakan. Terima kasih Mbak Diva sebelumnya sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan laporan keuangan. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai anggaran apa saja yang dikeluarkan dari PT Nusa Abadi tahun ini, dan saya juga akan menjelaskan mengenai laporan laba yang didapat dari PT Nusa Abadi dalam periode waktu 15 April 2021 sampai dengan 13 April 2022. Berikut saya akan menjelaskan mengenai biaya operasional dari PT Nusa Abadi yang datanya sudah saya kirimkan sendiri kepada Pak Rasid. Baiklah, yang pertama saya menyampaikan biaya operasional PT Nusa Abadi periode April 2021 sampai April 2022. Yang pertama, biaya bahan baku dengan biaya total 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu biaya gaji karyawan dengan total 2.643 juta rupiah. Yang ketiga yaitu biaya promosi produk sebesar
500 juta rupiah. Yang keempat yaitu biaya pemasaran produk sebesar 300 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu biaya hidden cost dengan total 200 juta rupiah. Jadi total biaya operasional PT Nusa Abadi April 2021 sampai April 2022 dengan total 4.643 juta rupiah. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan biaya apa saja, yaitu biaya praoperasional PT Nusa Abadi tahun 2021 sampai 2022. Yang pertama yaitu biaya perlengkapan produk sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu biaya peralatan pabrik sebesar 2 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu biaya peralatan kantor sebesar 140 juta rupiah. Jadi, biaya praoperasional PT Nusa Abadi periode April 2021 sampai April 2022 sebesar 3.140 juta rupiah. Jadi, laba bersih yang diterima dari PT Nusa Abadi periode April 2021 sampai April 2022 yaitu total pendapatan PT Nusa Abadi dikurang dengan total pengeluaran dari PT Nusa Abadi. Total pendapatannya sendiri dari PT Nusa Abadi sebesar 25.200 juta rupiah. Sedangkan total pengeluarannya dengan sebesar 7.783 juta rupiah. Jadi laba bersih dari PT Nusa Abadi periode April 2021 sampai April 2022 sebesar 17.417 juta rupiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika parasit ataupun anggota lainnya yang ingin bertanya atau masih belum memahami apa yang saya jelaskan, saya persilahkan nanti untuk mengajukan pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Diva. Terima kasih kepada Mbak Mila. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rasid selaku founder dari PT Nusa Abadi untuk menyampaikan kesimpulan dari rapat tahunan hari ini. Kepada Bapak Rasid saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas penyampaian laporan dari setiap divisi. Dapat saya simpulkan pada rapat tahun ini, yang pertama pada bagian divisi R&D akan dilaksanakan penambahan karyawan di beberapa sektor sebanyak 18 karyawan serta launching produk terbaru yaitu mie lidi aneka rasa, keripik singkong pedas, cirek serta cipak isi ayam yang kemasannya frozen food. Pada bagian divisi logistik, perusahaan kita menjual kurang lebih 7.000 packs produk perharinya serta untuk ketersediaan bahan baku dicek secara berkala. Pada bagian divisi marketing, perusahaan menggunakan platform digital seperti Instagram dan TikTok. Untuk Instagram dan TikTok, perusahaan menggunakan jasa endorse influencer. Perusahaan juga menggunakan periklanan melalui billboard. Untuk promosi juga diadakan pameran atau bazar dengan menggunakan Raffi Ahmad sebagai brand ambassador. Dan yang terakhir pada divisi keuangan, disimpulkan bahwa pengeluaran biaya operasional periode April 2021 sampai April 2022 sebesar 4.643 juta rupiah. Pengeluaran biaya praoperasional periode April 2021 sampai April 2022 sebesar 3.140 juta rupiah dan laba bersih sebesar 17.417 juta rupiah. Terima kasih kepada Bapak Rasid. Alhamdulillah rapat tahunan hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku sekretaris mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.